وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء. Takdim kami kepada narasumber kita hari ini, insyaallah Profesor Dr. Al-Ustaz Faridul Ibrahim MA, Rektor UIN Alam ini yang akan memberikan tausiah kepada kita nantinya, dan insyaallah para persatuan Aulia LC MA, beliau yang akan menjadi imam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul malukum wa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sabratuna ila ajri wa syahada wa innakum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah, patut dan pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sudah menakdirkan kita pada subuh ini hadir di sini para berjamaah rukuk dan sujud pada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membedakan diri mana orang mukmin dengan orang muslim lainnya. Allah mengatakan kalau melihat orang mukmin lihatlah mereka yang berada di samping jamaah subuh atau pada subuh berjamaah. Tadi imam kita mengatakan ini sebagai tanda syukur kita kepadanya. Dalam Al-Quran kita 70 kali Allah menyebutkan syukur, 11 kali ditutup ayat dengan kata-kata rahmatakum tasbur, 11 kali. Maknanya Allah dengan rahmat laku semoga kamu tasbur, bersyukur. Allah mengharapkan kita sedahkan. Kemudian 5 kali tidak bersyukur, la tasbur, kamu tidak syukur, termasuk 2 kali di antaranya la yasbur, mereka tidak bersyukur. Banyak sekali pernyataan Allah berkaitan dengan bersyukur. Contohnya tadi kita baca oleh Pak Imam, lagi syakartu lagi ganaku pada hikmahku inna Allah tidak jadi. Tapi ada klaim daripada Allah sendiri. Ini menurut kita lihat dalam teks Al-Quran sudah harga ini. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Itu klaim Allah harga ini. Wa qalilun min ibadi, sangat-sangat sedikit dari hamba-hambaku syakur. Sedikit itu memang tidak ada angka berapa, kira-kira saja. Kalau ada 1 orang atau 1.000 orang, setengah orang, tidak sampai 1 orang, itu kali. Kalau kita melihat dalam teks ini, kira-kira walaupun tidak dalam tafsir seperti angka orang setengah tidak ada, hanya angka 50. Berarti itu yang 1 juta setengah orang, damai-damai 1 orang kan. Kalau hari ini rakyatnya ada 5 juta, 5 orang saja yang bersyukur. Tapi bagaimana juga kita ini sudah beribu,
nawakis illa liyaqulun. Karena bahasnya ada lain yang dibahas. Ini karena tadi Dr. Saifuddin mengatakan ini mengenai syukur. Saya kaitkan syukur dengan Nabi Muhammad SAW malam-malamnya. Sudah tahu kita semuanya bahwa Nabi malam tidak tidur. Sampai Aisyah pada giliran mulanya tidak tidur. Bisa tidur lama dengan Rasul. Waktu bangun, lihat Nabi bangun salat. Waktu bangun lagi Aisyah tengah malam lihat Nabi lagi bangun. Bangun lagi, berarti tidur lagi tidak bisa bangun. Kemudian lagi sujud, lagi duduk berzikir dan seterusnya. Aisyah tanya, ya Rasul, bukankah engkau maksum tidak punya dosa? Bukankah engkau haram dimakan dan neraka? Bukankah wajib dijamin dari surga? Bukan itu semuanya. Saya ibadat ini kata Rasul adalah syukur saya kepada Allah. Allah sudah melebihkan manusia dari makhluk lainnya. Allah sudah melebihkan Muhammad dari yang lainnya juga. Ini syukur kebaikan dengan ibadah. Kita tidak berlama-lama di sini. Mungkin Allah mengatakan suruhlah bersyukur seperti kita juga. Terima kasih Tuhan. Baru lagi sudah penuh kamu. Ini sudah lumayan ikram saja. Nah, jadi maksudnya itu memang begitu. Dan kita berharap itu balasan daripada Allah. Allah mengatakan berjaga besar tidak besar. Bahasa kita tidak ada balasan kebaikan kecuali wajib kebaikan juga. Siapa yang balas besar? Allah oleh Allah. Atau dengan lain mungkin saja orang kafir kepada kebaikan mereka. Tidak mesti orang yang beri kesempatan tadi, tidak beri peluang dan sebagainya, tidak tolong dan sebagainya. Kira-kira Allah mengatakan makanya berkuasa dengan orang yang tidak berbalas kepada kebaikan. Bahasa Allah kira-kira dengan penuh ayat 60 lebih sampai 70 kali tentang syukur. Kira-kira bahasanya Allah kerja sama-sama manusia punya kata syeknya roh cinta dengan cinta roh cinta isi segala iman dan makhluk kita karena itu bersyukur kepada Allah dan pahala manusia syukur. Kira-kira benarnya bahasa kebenaran aku tidak lain lalu orang berbunyi anak pokok bahasa awal itu. Kaum muslimat yang berbahagia, kembali kepada ayat yang kami sampaikan tadi. Wa qul kata Allah, hai Muhammad, katakanlah ikmalu, lakukanlah yang baik-baik, beramallah kamu. Ini untuk saya lakukan amalan saleh alladzina yu'minuna wa ya'maluna shalihat wa ya'maluna shalihat mukmin yang berusaha itu beratus saya. Dan surga hanya diberikan kepada yang berusaha dan berusaha. Wa qul tadi beramallah kamu seperti tadi mengharapkan balasan manusia. Allah menjawab sendiri, fasaya rabbahu amalku. Fasa sin itu bahasa Arab. Sofa bangun sofa ini sofa kata lupa sofa itu hari kiamat. Setelah kita ada akan buat balasannya akan kita lihat nanti efeknya kalau kita akan sofa itu maknanya setelah kita ada jatuh sekarang. Lama sekali apakah pamita hari kiamat akan berubah atau kapan nanti? Tapi kalau digunakan sin saya Allah melihat langsung akan ini sebentar lagi atau sedang. Tidak cukup Allah
Sama Allah menjadi saksi dengan kita, menjadi Rasul juga menjadi saksi dan mukmin. Bersama anak kebenaran langsung kepada orang mukmin sekarang caranya. Sekarang di kawan mana di negara ini bagaimana kalau Muhammad itu lagu. Bukan lagu Muhammad yang kata. Begitu kira-kira. Kemudian baru disebut Al-Quran guna ila alimul ghaibi. Maka kami kembalikan juga alimnya Allah ila alimul ghaibi wa syahadatnya awalnya itu. Wa idza bikum bima kuntum ta'malun akan dibahas langsung, tidak ada yang tersisa, semua akan diterima kembali. Bima kuntum ta'malun, apa yang kau lakukan? Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, hari ini kita bekerja umumnya sesuai dengan program prosedur kita. Bahasa kantor disebut SOP, standar operasional prosedur. Nah, yang pegang kita bekerja hari ini semua kita ini berdasarkan tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Termasuk pokoknya tupoksinya. Kalau dalam bahasa Aceh juga atau Bani Maya bukan hadinya, ini bahasa ini kami bulan kuku dapat tu bulan keluarga banyak bulan dapat banyak bulan daya tak ayu bulan kulingkangnya bulan kulingkangnya kami gang kerja tahu bulan tu dan hinggung bulan daya atau kami ayu hinggung dekat. Ini karena proses duluan hinggung dekat ini sama saya ini anda dan hinggung bulan daya dan musuh beliau juga yang garang Allah bekerja yang kira-kira tupoksinya yang aman, yang tinggi aman. Munyonya aman, sama juga roh. Jadi nyonya mampu sesuai tupoksi contoh yang kerja di Indonesia punya 8 bil. Bahkan orang kamu belum absen dengan informasi itu rata-rata 8 jam. Tapi beberapa undang-undang ASN yang bekerja 5 jam setengah 1 hari. Yang lain katanya buaya kita punya kaidah tafsir. Yang meletakkannya bagaimana orang Korea itu kan orang Korea bekerja betul dengan Allah dan dapat turun pada ayo dan mulanya kan pah-pah tau, nyonya betul aman juga. Tapi nyonya dari tempat jatuh di pasar kontrak. Ini yang dijaga oleh warga, orang tua mereka ini kontrak. Lalu nyonya konflik di tempat di mana apakah konflik daerah maka agak lebih perang agak Suria. Yang Suria hari ini dia dikobarkan untuk berikut 200 tahun. Irak 100 tahun mundur. Bukan berdiri di tempat, mundur. Dari negeri yang berkembang di Irak adalah umat hari ini umat. Dan sudah dibangun beberapa sahabat mulai masa Bani Umayyah hancur dilebur. Konflik Aceh itu dari tempat terus tambah dikobarkan. Contoh orang barat kata yang termiskin di dunia hari ini Kabupaten Aceh Utara. Provinsi Aceh ranking kedua. Orang kata ranking ke-60 ranking yang ke-5 mereka ranking kedua. Di Sumatera ranking kedua 80. Jadi punya bangga mahal tersebut. Dan Universitas Unima Universitas Nasional Saleh. Bahkan juga Universitas Nasional yang tertinggi mendapat bidik misi keputusan. Bidik misi itu beasiswa untuk mahasiswa termiskin di dunia yang terbanyak seluruh Indonesia Unima.
dulu hanya bahasa Korea, karena arti orang mereka. Jika dalam Korea, jangan ikuti Jepang. Jepang bodoh, Jepang bungu, Jepang hanya dulu. Bukan maju Jepang bahwa Korea Selatan hanya maju dari Jepang. Alasannya Jepang bekerja wajibkan kepadanya jalan tol. Luyasi huli disebut jalan tol mencapai kebaikan, mencapai kesuksesan, mencapai kehebatan. Ini sudah jaminan Allah. Innaka nurmatan lakayah innaka la tuhibbul mi'ah. Nyawatan Allah dalam bahasa ini Allah. Inna Allah la yuhibbul mi'ah. Allah tidak berwahyu, Tuhan Allah pernah berwahyu. Dia kata ini mana tempat Allah. Dia penuhi janji mana dia Allah. Kita begitu janji Allah. Karena Allah mungkin sendiri. Innaka itu bahasanya hai telah karena Allah innaka sesungguhnya engkau yang Tuhan. La tuhibbul mi'ah, tidak boleh berubah janji. Dalam ayat lain kita orang lain bersunnah. Pasti hendaknya orang telah melakukan mata. Bibinya lah. Tapi kayaknya mereka yang serius. Mereka yang gila menang mereka yang apa? Mereka yang hehehe haha. Butuh hebat kok. Si hebat bapak dia kok. Sebaliknya, wa'amma mambahila yang berat sekali. Mambahila wastabna yang remampuan yang bangga dan remampuan. Nyuktai ada Jadi lebih dan sudah berpuas semua. Jadi lebih kaya itu buka. Guna itu. Itu wa'amma mambahila wastabna yang remampuan wa'kadzaba bilhusna dia ikrar. Ragu dia. Orang-orang menindakkan ada berasa. Orang ini kuasanya siruhulil usra akan siapkan jalan lempang, jalan tol untuk menuju kesempitan, akan mentok dan seperti harapan dia waktunya mentok sempit jalan. Nanti akan ada ayat dari Tuhan Allah antikri wa inna lakum ma'asyakal bangka. Kalau siapa yang Allah berbalik dari peringatan seperti tadi yang sampaikan semuanya, wa inna lakum ma'asyakal bangka. Siman tadi waman akraba, siapa yang berbalik dari kecintaan tadi tidak mendengar proklama wa inna lahu sunnah bagi orang yang bersiman tadi kami syakal bangka, hidup yang sempit contoh sempit. Orang hari ini yang paling hebat kekayaannya ukurannya di Asia, Singapura, Hong Kong, Jepang, Korea. Negeri yang tertinggi bunuh diri di dunia, Singapura, Hong Kong, Korea, Jepang. Ini maksudnya sempit. Pak orang berokar bukan daripada mendemo, bulajen, stres, tidak. Nyokok ada pemilu kami kamar. Jadi karena itu, inilah ma'isyatan bangga kehidupan yang sempit. Tidak cukup banyak Allah. Wana suhu yang bahagia bagi apa? Kapreh. Apa ini dari kebenaranmu? Dari agamamu? Tanggung dari ibumu. Yawmal kiamat. Akma kau nak bawa saja. Tapi nak bawa sarah. Buddha bayangkan Buddha orang bangga. Buddha ibu ni. Orang kita nak tampuk ke kau. Nyokot anak kau. Nyokot nak bagi buah, nak bagi he. Dan kalau kau orang kaya minum punya bulu kalau kita minum dia punya ni. Orang Buddha. Karena dah aku tahu dah yang kita ada. Tapi Buddha dunia ada keuntungan. Tapi Buddha dah. Jadi kembali lagi orang kita bawa sempit dalam buku. Oleh kerana itu muslimin muslimat yang berbahagia. Mari kita lakukan kewajiban. Allah mengatakan kita lagi aman wa amsalihati. Inna ta'udhiru ajra man ahsana. Sesungguhnya orang mukmin dan orang beramal saleh Allah
baik bagi kita pribadi, berkata baik bagi masyarakat. Hari ini kita yakin kita sudah selamat dan aman hari ini, tapi belum cukup. Belum cukup kalau kita menghitung-hitung tadi, tidak ubah tapi daripada yang sedang kita. Oleh karena itu manusia hari ini semakin yang normalnya, umat semakin normalnya kita normal. Indonesia normal, waktu juga saya dengan mundur normal. Indonesia merasa standar normal yang punya Islam hari ini seperti Indonesia seperti Malaysia untuk mengejar ketertinggalan umat Islam dari bangsa lain yang non-Islam, baik Jepang, Korea atau Eropa. Itu 300 tahun. Waktu saya baca istilah kenapa 300 tahun dari kita? Rupanya mudah sekali dipahami bahwa puncak modernnya Eropa abad 12. Kenapa abad 12? Waktu kejayaan Aceh dulu di sana muda 300 tahun lalu. Hari ini abad 19 baru beberapa tahun ini 18 tahun. Jadi kalau diturunkan ke abad 12 300 tahun lebih kurang. Pada saat orang Eropa sudah modern mereka modern semuanya, sikapnya modern. Ciri orang modern pertama menghargai ilmu bertakwa, menghargai rasionalitas. Yang dalam Al-Quran disebutkan afala ta'qilun, berpuluh-puluh ayat. Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berfikir? Afala tatafakkarun, berpuluh-puluh ayat yang berbeda-beda. Yang menantang kita gunakan rasional. Ciri orang hebat itu orang modern pertama gunakan rasional, bukan emosional. Rasional dulu itu standar modern. Ada contoh oleh Amerika tadi. Dan Quran ada. Afala tatadabbarun, buat kajian-kajian berdasarkan rasional. Afala tanzurun untuk fokus. Yang begitu berpuluh-puluh ayat lebih banyak ini ayat daripada bersyukur dari untuk kemajuan harus berdoa itu tadi. Pertama menghargai akal manusia atau ilmu pengetahuan, satu blok ya. Yang kedua menghargai manusia, yang mana yang disebut Al-Quran, maka syariah masuk di situ rupanya. Lihifdil akli yang tadi, lihifdil nafsi menjaga manusia, lihifdil nasli menjaga lingkungan, lihifdil amwali dan seterusnya. Nanti terakhir baru lihifdil bi'ah. Sudah 7 mengkasih syariah sekarang. Yang keenam bi'ah, lingkungan itu. Yang terakhir muru'ah. Muru'ah itu selalu saya ingatkan, muru'ah wibawa harga diri. Walaupun di desa contoh kita pilih pak kecil kita, tidak ada yang mau lagi jadi kecil bersama-sama. Anak pak tadi satu orang, dia berpilih jadi kepala desa. Tidak pada kau nampak tu banyak, nampak tu tiap nampak mata yang kau yang mereng tu. Begitu dia kepala desa, assalamualaikum, bagaimana sehat? Besok dah betulkan kubah belum, betulkan kopi banyak. Tidak punya wiwi, punya wiwi. Jadi itu dia muru'ah mana? Kata Santri Sanukirnya, orang kata punya muru'ah. Dibah lu plek-plek. Tapi muru'ahnya harga diri kan enggak. Harga diri dengan umi tidak berapa. Harga diri tidak berapa. Yang aku pun apa nak. Lepas ini kita
Tapi yang salah wa abawahu. Kata Rasulullah, ayah mereka yuhawwidani yang menghentikan anak dan menghentikan anaknya sebab nasraninya abawahu. Ayahnya menjawab, oh Hanaliyah, ada yang lain. Ada yang dia tidak menjawab dulu kakeknya dalam sana. Mereka hendak anak bodoh. Jadi oleh karena itu kaum muslimin, dalam hal kita tadi kita takuti dengan ini dengan itu, tidak ada usaha kalau kita fokus Allah satukan kita. Dan kita tidak berharap rendah, tidak ada hujanan, tidak ada kuih, sahabatnya nak kuih. Lagi lahirkan nak kuih, telah hilangkan. Tidak ada masalah kuih itu. Kalau kita kuih orang akan lebih maju lagi. Kita jangan orang lebih maju lagi. Kenapa itu? Allah mengandalkan alimah apa yang kita apa. Kata Rasulullah, maaf baca tapi tanya Allah mengandalkan alimah apa yang la yakun la nasi jinsi. La mana tidak ada yang cegah. Lima akhirnya apabila engkau berikan ya Allah. Walaupun orang kuih semuanya, makanan semuanya, lima kain buahnya, mintangannya, mintan malam. Allah la mana lima akhirnya. Wala muqtiya. Seterusnya kata Rasulullah, wala muqtiya. Tidak ada yang bisa beri. Lima manakah engkau cegah, tidak ada yang kuasa. Orang kuih, orang kanan, itu sakit, difitnah, silahkan saja. Kalau Allah tidak menghendaki, itu tidak akan terjadi. Terakhir kaum muslimin yang berbahagia, akhir-akhir ini kita sadar kita terlalu tergila, sehingga pada saat umat Islam dihancur oleh Yahudi sana, baru sadar kita membuat produk Yahudi. Rupanya kalau kita bekor semuanya kita tidak sadar lagi. Pesawat itu produk Yahudi dalam pesawat ada syirk. Kalau dia menghendaki, dia tuh pesawat bisa jatuh. Kalau kita radio, TV semuanya itu HP kita, dia mematikan HP kita semuanya sama HP. Internet kita itu semuanya kalau dia mematikan mati semua. Bank hari ini matikan bank mati semua. Semua bisa melakukan KTP kita hari ini, dia melihat kita di mana kita dia bisa melihat kita. Teknologi mereka sudah menguasai diri kita. Kita ngomong hari ini di sini dia bisa melihat. Belum lagi minum-minuman, kita mengajak kalian boykot produk Yahudi. Kalau benar kita boykot habis kita juga. Jadi oleh karena itu bagaimana hari ini disiapkan generasi tadi itu menembus kelemahan kekurangan kita yang lebih dari tahun. Belum lagi kalau sudah perang seperti di Syria tambah 200 tahun, di Baghdad tambah 100 tahun. Jadi oleh karena itu kita tidak cukup kita sudah selamat kita itu akan beri bagaimana generasi berikutnya kita harus siapkan. Kenapa kandung fabri malu ayat saya tadi Allah akan melihat. Orang mukmin tak lihat, Rasul lihat. Kalau masing-masing tupoksi kita habis besar, tidak akan ada kemajuan-kemajuan lagi. Yang sudah pernah dicapai, hanya tidak pernah dilakukan. Inilah harapan kita. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini terus ada. Kemudian pusat-pusat itu jangan hanya untuk pahala, jangan hanya untuk halwa beliau, jangan hanya untuk tebah-tebah euro. Bagaimana kita transformkan kepada orang lain? Kita bagi-bagi dengan orang lain. Dan yang paling baguslah action kita, menyiapkan generasi kita, menembus kekurangan-kekurangan kita dan jadikan mungkin Aceh, mungkin Indonesia, mungkin Nusantara menjadi bangkit peradaban baru. Karena ajaran Islam mendorong untuk kemajuan, kehebatan, keagungan dan sebagainya. Lebih kurang banyak waktu, insyaAllah berjumpa pada lain kesempatan. Anak ikan dimakan ikan nak beri dengan daun. Mari kita rekan-rekan bersyukur kepada Allah, semoga kita tetap bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء
خلقت مبرأ من كل عيب